Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Seman Sujri. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips merawat tanaman kubis kol. Tanaman kubis kol ini tanaman yang sangat disukai di pasaran ya, untuk sayur sop atau istilahnya untuk olahan-olahan rumahan segala macam ya. Dan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya agar supaya tanaman kubis kol yang saya rawat ini bisa menghasilkan crops atau kol yang baik dan berkualitas. Oke, yang pertama teman-teman, kita perlu perhatikan pemupukan dasar. Kali ini saya menggunakan kohe ayam di bawah busa. Kemudian jangan lupa pemupukan susulan, yaitu 8 hari setelah tanam diberikan pupuk NPK 1616 setiap rutin dengan teknik pengecoran ya teman-teman. Karena yang kita hasilkan adalah daun, karena pada dasarnya tanaman kubis kol itu adalah daun. Jadi kita harus merawatnya dengan baik, yaitu dengan pemupukan atau pengecoran tiap minggu menggunakan NPK 1616 supaya seimbang ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah tadi pengecoran, tekniknya pengecoran menggunakan NPK 1616. Kemudian perawatan dari serangan hama penyakit. Yang kedua, serangan hama yaitu ulat crop atau ulat daun ya, bahasa latinnya saya lupa lagi. Untuk mencegah terjadinya serangan hama ulat, saya menggunakan obat kimia ya, yang berbahan aktif emamectin benzoat, karena cuma itu yang ampuh untuk membasmi ulat pada tanaman kubis kol. Kemudian yang ketiga adalah kita perhatikan juga penyakit. Supaya tidak terkena penyakit, kita gunakan fungisida. Fungisida itu ada berbagai macam ya, dari merek, bahan aktif segala macam. Tapi kalau yang saya gunakan, yang sering saya gunakan pada tanaman kubis ini adalah berbahan aktif Propineb ya, Propineb. Bisa menggunakan juga azoxystrobin, bahan aktifnya ya, terus difenoconazole untuk mencegah penyakitnya. Yang ketiga itu. Yang keempat, nutrisi tanaman yang disemprotkan. Selain pupuk yang dicorkan, juga pupuk daun yang disemprotkan ya teman-teman, supaya istilahnya nutrisinya tercukupi. Kemudian penggunaan pupuk daun yang keempat. Yang kelima, penggunaan istilahnya penambahan nutrisi seperti kalsium, kalium kayak gitu ya. Apalagi di musim penghujan ini, tanaman kubis kol ini rentan terserang penyakit. Jadi kalau misalkan nutrisi tanamannya kurang, akan mudah terserang penyakit, rentan. Tapi keunggulan musim hujan itu ulat nanam kubis kol di musim penghujan itu kelebihannya, keunggulannya itu ulat berkurang ya, tapi penyakit bertambah. Ada kekurangan, ada kelebihan juga ya. Jadi kita harus mencegah semuanya terjadi. Lebih baik mencegah kan daripada mengobati.
Itu 5 tips dari saya. Yang pertama adalah pengecoran, pemupukan dasar, pengecoran dengan NPK 1616. Yang kedua, pengendalian hama ulat. Yang ketiga, pengendalian hama penyakit dengan menggunakan fungisida. Pengendalian hama ulat dengan menggunakan bahan aktif emamectin benzoat. Yang keempat, penggunaan pupuk daun. Dan yang kelima, penggunaan nutrisi seperti kalsium dan kalium sebagainya lah, supaya memperkokoh daun ya, supaya tidak gampang terserang penyakit. Nah, jadi ini teman-teman, kubis kol yang saya rawat. Alhamdulillah, hama penyakit tidak ada. Karena kalau misalkan sudah terserang penyakit, otomatis hasilnya juga akan kecil ya. Nah, ini teman-teman, kubis kol yang baru umur 35 hari. Mudah-mudahan mulus sampai akhir. Harga juga bisa lumayan mahal ya, doanya dari teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman, lebarnya udah setelapak tangan ya, lebih. Itu teman-teman, tips dari saya untuk merawat, tips dasar ya untuk merawat tanaman kubis kol. Ya, inilah tips saya. Dan hasilnya seperti ini. Ini baru umur 35 hari setelah tanam ya teman-teman. Alhamdulillah mulus rahayu. Oke, itu aja teman-teman dari saya, tipsnya merawat kubis kol yang teknik-teknik dasarnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.